Halo semua, hari ini saya akan memberikan sharing santai saja ya, memberikan sharing santai namun tetap bermanfaat dalam menambah wawasan ataupun knowledge Bapak Ibu semua, di mana saya sebagai investor retail pun, merasa penasaran juga ya kenapa pada hari ini saham-saham call seperti Indika, Doit, Adaro, PTBA ini mengalami apresiasi yang cukup signifikan ya, khususnya terjadi pada saham Doit sama Indi, seperti itu ya. Kita sebagai investor retail Bapak Ibu ya, kita memiliki kekurangan di mana kita tidak dapat mengakses data perusahaan itu secara dekat gitu ya, secara lebih terperinci. Yang bisa kita lakukan sebagai investor retail hanya mencari data tersebut gitu loh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya kenalan Korsek pun, itu menurut saya ya kalau misalkan kita email pun ya mungkin kalau yang dijawab ya mungkin Anda beruntung gitu loh ya. Ya saya bukan mengeneralisir semuanya, saya juga kenal beberapa Korsek yang personality-nya nggak seperti itu ya, cukup responsif. Namun secara overall ya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sangat besar ya mining ya mereka mungkin akan lebih melihat institusi lah seperti itu ya. Jadi kita ya terima nasib dulu saja, tidak apa-apa, nggak masalah. Toh kita tetap bisa eksis kok gitu, tetap bisa terjun di pasar modal dengan kemampuan yang kita miliki ya, dengan keleluasaan juga. Investor retail punya kelebihan dalam hal keleluasaan ya, tidak ada batasan, tidak ada filter, kita bebas mau entry saham A, mau entry saham B, mau beli saham A, beli saham B, itu bebas-bebas aja gitu. Tidak ada yang tahu juga seperti itu ya. Tapi tetap kita bisa dapatkan profit dari situ seperti itu. Nah, saya ingin sedikit mengajak Bapak Ibu semua, teman-teman semua ya untuk mencari tahu gitu ya. Saya juga mencari tahu kenapa sekiranya harga tersebut bisa terapresiasi. Nah, terus terang saya tidak mendapatkan apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi saya sedikit sharing bahwa ada beberapa website yang sering saya gunakan ya untuk saya mencari tahu informasi mengenai khususnya di dunia tambang ya, khususnya di dunia mining. Itu pertama tentu saja adalah website daripada Kementerian SDM kita ya, yaitu di website isdm.go.id ya. Di sini Bapak Ibu lihat di sini bisa dilihat di berita utamanya. Kita lihat ya, di sini tidak ada informasi mengenai harga coal ya, yang ada malah Litbang ISDM, dijaki kerjasama dengan Petrokimia Gresik, Menteri SDM kembali sampaikan komitmen peningkatan energi terbarukan ya, bukan coal, bukan batu bara ya. Kemudian juga ini malah bicara mengenai BBM jenis biodiesel nih untuk bulan Juli 2020 nih, mungkin nanti bisa jadi insight untuk saham-saham CPO ya seperti itu. Jadi di sini saya tidak menemukan adanya sebuah berita yang cukup cukup berimpact terhadap pergerakan harga saham call pada hari ini ya, seperti itu pada website Kementerian ISDM seperti itu ya. Nah, sedikit cerita juga di website ini Bapak Ibu, mungkin bagi yang belum tahu ya, khususnya saya memang peruntukkan video ini untuk yang baru di pasar modal ya, agar lebih banyak melihat data-data yang terpublish seperti itu. Ya, informasi-informasi seperti ini bisa Bapak Ibu dapatkan di website ya, cukup dengan cara googling saja ya, informasi-informasinya. Salah satunya adalah kalau kita ingin tahu mengenai regulasi ataupun mengenai hal-hal yang berhubungan dengan dunia tambang, ini salah satu website yang tentu kita bisa percayai seperti itu ya, yaitu website daripada isdm.go.id seperti itu ya. Nah, website kedua yang saya biasanya gunakan atau saya cari tahu ya, khususnya untuk informasi tambang di Indonesia adalah website duniatambang.co.id seperti itu ya. Kenapa saya pilih website ini? Karena menurut saya data atau informasinya cukup lengkap Bapak Ibu ya. Namun sekali lagi saya tidak melihat adanya news atau trigger fundamental yang berimpact positif gitu terhadap saham-saham call seperti itu. Yang ada malah nih di sini kita lihat di sini ya. Yang ada malah ini komitmen Eropa gunakan EBT bikin pasar ekspor batubara nasional makin tertekan. Ya, beritanya malah negatif Bapak Ibu ya. Jadi ini terlihatnya belum ada yang positif gitu. Ini malah terlihat negatif seperti itu. Ya, coba kita lihat ke bawah juga sama saja sih. Tidak ada yang terlalu signifikan gitu loh untuk kita lihat impact-nya kepada harga saham nih. Harga saham batubara Juli turun lagi, masih kena imbas corona seperti itu ya. Ya gimana mau genjot ekspor orang yang impornya nggak mau seperti itu. Jadi percuma saja gitu, ekspor tapi yang impornya tidak mau negara impornya seperti itu ya. Jadi ya harusnya belum ada impact yang sangat positif gitu ya. Pada website ini juga Bapak Ibu bisa cari, bisa lihat, bisa ulik-ulik sendiri ya seperti itu. Nah, data ketiga yang juga biasanya kita lihat ya sebagai acuan nih para investor teman trader call ini selalu ngomonginnya pasti masalahnya negara China gitu ya, karena bagaimanapun China memang saat ini itu sebagai salah satu importir call terbesar ya. China tidak hanya sebagai importir Bapak Ibu ya,
tapi juga sebagai eksportir. Mereka juga sangat besar call-nya, ya. Dan saat ini memang mereka sepertinya memang mengerem impor mereka karena stok nasional mereka sangat banyak, jadi mereka lebih mendahulukan menyerap produksi lokal seperti itu ya. Nah, kalau kita searching di googling, ya, saya ketik di China call impor Juli 2020, saya dapatkan beritanya juga negatif Bapak Ibu ya. Di sini terlihat di Reuters ya, China calls import falls nearly 20% in May even as demand. Ya, jika Bapak Ibu baca di sini, an industrial participant had expected China to tighten coal imports. Ya, ini malah di tighten gitu, malah diperketat impornya ya. Bagaimana bisa harga naik Bapak Ibu? Harga coal bisa naik kalau ternyata ini malah diperketat seperti itu. Ya, ini memang beritanya Juni 2020 sih. Ya, tapi kita bisa lihat di sini memang ini terjadi pasti akan memang diperketat sih, sudah terbukti gitu ya. Nah, jadi ini salah satu negara besar yang melakukan impor yang selama ini menjadi trigger harga batubara dunia, salah satunya juga menjadi tujuan eksportirnya perusahaan-perusahaan coal di Indonesia gitu ya. Ini masih mengerem importir coal mereka seperti itu. Mereka masih memprioritaskan konsumsi nasional daripada produksi perusahaan-perusahaan coal yang ada di China sendiri ya, perusahaan-perusahaan lokal mereka seperti itu. Nah, informasi keempat yang perlu kita lihat mengenai saham-saham coal ya. Ini juga sebenarnya tidak hanya berlaku bagi saham-saham coal Bapak Ibu, tapi juga berlaku untuk saham-saham komoditas ya. Karena bagaimanapun harga saham mereka itu akan related langsung dengan harga komoditas yang mereka jual seperti itu. Nah, ini ada satu website lagi juga yang saya rekomendasikan, namanya adalah Trading Economics ya. Di mana di sini Bapak Ibu bisa pantau berbagai macam harga komoditas ya seperti itu ya. Berbagai macam komoditas, oil dari CPO, gold, silver, pokoknya komoditas, agriculture dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya. Sangat bagus website ini, informasinya up to date dan cukup terpercaya Bapak Ibu ya. Bukan kata saya juga mendapatkan informasi website ini dari para pelaku pasar lainnya ya. Jadi memang sudah banyak yang membuktikan, banyak pelaku pasar yang menggunakan Trading Economics sebagai sumber data mereka. Ini suatu website yang saya rekomendasikan seperti itu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa ini adalah chart daripada harga coal ya. Ya mungkin kita perbesar saja. Ya, kita lihat secara full screen. Ya. Nah, ini kalau dilihat memang tersinyalir memang bahwa harga coal ini terus-menerus mengalami penurunan Bapak Ibu ya. Dari sisi view technical ya. Dari sisi view technical bisa dilihat di sini bahwa ini low-nya semakin turun ya. Jadi belum ada sinyal satupun ya. Kalau kita lihat secara teknikal ini yang menandakan bahwa harga coal ini akan mengalami kenaikan ya. Namun saya juga menemukan sesuatu di sini Bapak Ibu ya. Saya sharingkan kepada rekan-rekan semua. Jika kita lihat di sini harga coal di tahun 2016 juga jatuh around di sini Bapak Ibu ya. Around di sekitar 50 USD ya, 50 USD seperti ini ya. Dan ini cukup bertahan ya. Terlihat mengalami konsolidasi tahun 2016 ya. Hal ini juga terjadi hal sama nih Bapak Ibu, berhasil rebound mulai di area 50 dia kembali rebound gitu ya, berhasil naik dan sekarang mengalami konsolidasi. Nah, ini jelas memang sebuah hal yang menarik meskipun agak sedikit berbeda. Jadi kalau dari sini ya, di tahun 2016 sendiri ini itu ada resisten di sini Bapak Ibu di level 53-an ya. Level 53-an di sini itu, tapi itu menjadi resisten pada tahun itu ya. Dan ketika harga coal-nya naik, berhasil breakout, nah, dia terbang tuh Bapak Ibu, terbang ke atas ya, sangat kuat sekali terbangnya ya. Nah, ini kalau melihat kondisi seperti ini secara view technical, nah di sini kita harus cermat ya. Ini juga ada potensi Bapak Ibu ya. Jadi memang harganya sahamnya sedang turun, tren turun, tapi kan kita bicara tren turun itu kan pasti ada limitnya ya, ada waktunya untuk mengalami reversal. Nah, di sini bisa dilihat di sini bahwa ini memang sedang mengalami konsolidasi ya, sedang bergerak konsolidasi ya. Nah, dan saya melihat di sini ya, area gap ini menjadi area resistance ya, yang cukup kuat bagi pergerakan harga coal ke depannya ya. Jadi simpelnya gini aja Bapak Ibu, kalau harga coal bisa naik kembali di atas 58 USD ya, dan bertahan di situ, maka kita sudah bisa mendapatkan sebuah sinyal bahwa ada potensi untuk mengalami namanya reversal trend jangka pendek seperti itu ya. Nah, disitulah baru kita bisa lebih memandang optimis terhadap harga coal dunia seperti itu ya, akan bangkit kembali seperti itu. Itu baru di situ. Jadi kalau harganya sudah naik di atas 58 USD dan mampu bertahan, apalagi bisa nyentuh angka 60 ya, itu angka psikologis soalnya ya. Itu akan lebih bagus lagi ya. Namun memang saham-saham coal ini selalu menarik perhatian daripada pelaku pasar. Jadi kalau saya rasa kalau dari 53 aja naik ke 58 ya, meskipun nanti akhirnya terkoreksi, harga sahamnya pasti bisa naik lebih tinggi lagi sih. Seperti itu ya, akan terkoreksi lebih tinggi.
Karena memang banyak sekali yang megang saham-saham call, termasuk saya sendiri ya. Saya juga investasi di Adaro seperti itu. Adaro di account invest, Adaro juga account trading. Saat ini saya pegang dua-duanya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah kalau harga saham, kalau harga call-nya bisa naik di atas 58 USD, ini baru potensi untuk cenderung mengalami kenaikan Bapak Ibu ya. Baru kita bisa punya view yang lebih optimis. Tapi kalau sejauh masih di bawah itu ya masih pesimis kita ya. Bahwa ini kemungkinan besar laporan Q2 emiten call juga kemungkinan besar akan lebih buruk, akan lebih jelek gitu ya. Saya nggak bilang buruk semuanya, tapi mungkin akan lebih kurang baik seperti itu. Nah, sedikit menjawab pertanyaan juga tadi. Lalu kalau seperti itu kenapa harga saham-saham call di Indonesia, Indika, Dowit, PTB, Adaro ini malah mengalami kenaikan ya. Sebagai contoh adalah saham Indi Bapak Ibu ya. Saham Indi hari ini terapresiasi luar biasa ya. Kalau tidak salah 20-an persen. Ya. Ini kenapa seperti itu ya? Nah, ini saya ingin sedikit cerita kepada Bapak Ibu semua ya. Namanya pergerakan harga Bapak Ibu. Di sinilah kenapa kita harus belajar analisa teknikal ya. Saya juga terpacu motivasinya dari situ gitu. Saya juga mengajak Bapak Ibu semua untuk memiliki motivasi yang sama. Karena kalau saya lihat, saya juga perhatikan gitu ya. Memang pergerakan harga Bapak Ibu itu tetap akan lebih cepat gitu ya. Dari pengalaman saya itu tetap bergerak lebih cepat, bergerak lebih dahulu dibandingkan fundamentalnya, dibandingkan konfirmasi fundamental ya. Kenapa bisa seperti itu? Simpelnya gini Bapak Ibu ya. Secara normal ini kita nggak bicara tahun 2020, tahun 2019 ya. Laporan keuangan kuartal 1 2019 itu kan dirilis di 30 April ya. Due date-nya adalah 30 April. Itu adalah secara umum tuh di kuartal 1. Dengan laporan mereka rekap dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret ya. Itu dirilis di tanggal 30 April seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya ketika dirilis ke publik ya Bapak Ibu ya, dirilis ke publik itu berarti kan ada delay ya. Ada delay dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 April seperti itu. Jadi ini memang sudah ya data masa lalu gitu loh. Laporan keuangan itu merupakan data masa lalu ya, pas data ya. Jadi pelaku pasar itu lebih melihat view ke depan. Memang betul kalau laporan keuangannya turun itu cenderung akan terproses turun, tapi sekali lagi ya mungkin harganya sudah price in Bapak Ibu. Jadi sebelum dirilis sudah ada pelaku pasar ring pertama ya, yang memang berada di area industri di situ, yang memang pelaku mungkin di dalamnya dan sebagainya industrinya ya sudah tahu duluan gitu. Jadi mereka sudah lepas duluan sehingga harga di pasar itu sudah mengalami apresiasi terlebih dahulu sama. Jadi sebelum rilis kalau diberitakan kemungkinan disinyalir akan jelek ya akan turun dulu gitu seperti itu ya. Jadi mungkin bagi yang baru jangan bingung di pasar modal ya, kenapa laporan keuangannya jelek harga sahamnya malah naik, ada laporan keuangan yang bagus harga sahamnya malah turun ya. Sekali lagi harga itu memang cenderung akan bergerak dahulu Bapak Ibu. Saya jarang sekali menemukan harga saham yang fundamentalnya jalan dulu baru harga sahamnya terapresiasi. Ada ya, tapi jarang ya, ada. Nah, biasanya kalau yang seperti itu memang dikatakan sebagai hidden value stock ya, saham-saham mutiara kalau seperti itu. Jadi laporan keuangannya bagus tapi harga sahamnya flat. Nah, itu memang tugas daripada value investor untuk mencari saham-saham tersebut. Seperti itu ada ya. Namun tidak banyak, sulit diketahui seperti itu. Secara umum harga saham akan bergerak lebih dahulu dibandingkan fundamentalnya ya. Dan mungkin satu jawaban yang mungkin bisa membantu memberikan insight ya, tidak pasti akurat Bapak Ibu ya, hanya dari pengalaman saya. Mungkin ada pelaku pasar sebagian yang kita tidak ketahui siapa orangnya, itu mungkin memiliki view yang positif gitu. View yang positif terhadap China misalkan. Terhadap China, apakah mungkin di Agustus atau di September nanti impornya akan kembali meningkat? Nah, kita tidak tahu ya. Intinya adalah bagaimana kita melihat pergerakan itu terrepresentasi di chart Bapak Ibu ya, dengan mempelajari analisa teknikal seperti itu ya. Kita bisa gabungkan kok dengan mudah fundamental sama teknikal, itu bisa sangat mudah digabungkan kok. Tidak ada masalah itu. Jadi sebenarnya orang yang menganggap bahwa teknikal is teknikal, hanya chart, fundamental hanya angka, laporan keuangan, ya kenapa tidak pelajari keduanya aja gitu. Itu tidak menjadi suatu persoalan dan saya sudah buktikan itu gitu. Asalkan mau niat dia bisa keduanya, kita kombinasikan. Kita dapat ilmu dari dua bidang seperti itu ya. Nah, kalau ada pelaku pasar atau konsensus pasar menganggap bahwa view ke depannya akan positif, ya mereka akan beli sekarang Bapak Ibu ya, mereka tidak akan tunggu nanti. Nah, itu yang mereka lakukan. Karena mereka mungkin pemilik dana besar, mereka juga masuk tidak akan bisa langsung semuanya gitu ya, tapi mereka mencicil beli ya, otomatis mereka akan beli secara mencicil seperti itu ya. Jadi ini akan berdampak kepada kenaikan harga saham tersebut. Nah, mungkin salah satunya terjadi pada saham-saham call pada hari ini. Kita tidak pernah tahu ya, mungkin dari China, mungkin juga ada relaksasi aturan dari pemerintah ini sebagai regulator, karena bagaimanapun pemerintah sebagai regulator
ini pasti memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan ya yang cukup berimpact kepada prospek perusahaan-perusahaan call di Indonesia ya. Seperti tahun lalu ada berita mengenai DMO seperti itu kan juga cukup berimpact tuh ya, seperti itu. Jadi ya hal seperti harus kita pertimbangkan. Tapi kita sebagai yang mampu melihat chart ya, memiliki kemampuan teknikalis ya kita tinggal ikutin saja. Karena memang tujuan kita trading sekali lagi ya. Kalau tujuan kita investasi, kita tetap bisa melihat chart tapi dengan cara yang berbeda Bapak Ibu ya. Saya akan sharingkan nanti di video-video berikutnya seperti itu ya. Nah, di sini sedikit insight mengenai Indi. Indi MACD-nya naik ya, sangat bagus. Volumenya meningkat luar biasa. Namun saham ini ditutup pas tepat di area resist kotak biru yang saya gambarkan ini Bapak Ibu ya. Dan biasanya secara teknikal kalau sebuah saham yang ditutup tepat, naik tinggi dan ditutup tepat di area resistnya, itu pasti akan mengalami koreksi ya. Kemungkinan besar akan mengalami koreksi sehat ya. Mungkin tidak akan ditutup merah pada keesokan harinya gitu ya, tapi mungkin akan mengalami low terlebih dahulu ya. Mengalami low terlebih dahulu di sesi 1 baru kemudian ya mengalami kenaikan kembali ya. Bisa saja saya salah ya. Sehingga skenario kedua yang akan terjadi adalah kalau dia kembali naik lagi ya. Jadi pelaku pasar greedy memborong lagi saham Indi ya, sudah heboh gitu ya, mereka borong lagi, itu naik lagi ke level area resist kotak merah ini di level 1050 seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kalau dari view saya melihat ini area resist ini tidak gampang ditembus oleh Indi ya, supposed to be ini harusnya terkoreksi Bapak Ibu ya. Nah, bagi yang ingin entry ini sangat-sangat tidak disarankan ya, terlalu high resikonya, diabaikan saja dulu, pantau saja dulu. Kalau memang kita diberikan kesempatan pasti akan ada. Namun bagi yang sudah entry ya silahkan hold saja gitu ya. Hold saja intinya. Ya bisa jual di sini, bisa jual resist kotak biru kalau memang merasa cukup ya, lumayan 20% kalau beli di bawah tadi di level 750-an ya. Ya bisa take profit, ataupun kalau mau coba-coba spekulatif ya coba dilihat dulu seperti apa besoknya. Mungkinkah bisa naik lagi ke 1050 ya, kita tidak tahu ya. Namun secara view-nya kalau teknikal ini bertahan Bapak Ibu ya, secara teknikal ini bertahan, ini kelihatannya sih nggak kecil sih, ada big player yang masuk ke saham-saham call ya, volumenya tinggi sekali. Ya mungkin view-nya masih akan positif gitu untuk saham-saham call selama 1 minggu ini ya, khususnya ya untuk view pendek ya, pada Doit, Indika, Adaro, PTBA, dan juga mungkin susul juga dari TMG, Harum dan sebagainya ya, itu mungkin akan terapresiasi juga seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian sharing santai saya pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat yang baik kepada teman-teman semua ya. Silahkan like, share, dan komen video ini ya, serta join di free channel Telegram saya di @SM Saham, di mana saya akan memberikan berbagai macam ulasan teknikal serta rekomendasi free ya, di mana salah satunya juga sudah saya berikan, silahkan dicek aja ya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.